Seperti inilah dampak perkebunan kopi jika terlalu serut. Hal yang perlu diperhatikan bukan hanyalah masalah ranting, masalah kipas, masalah pupuk. Itu yang sangat penting dan sangat rentan adalah rumput. Rumput itu harus selalu siang, jangan terlalu serut. Kalau kita menyeprai atau penyiangan atau mengoret atau membabat, itu kita bisa melakukan dalam 1 tahun 4 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Dampak buruknya jika perkebunan kopi terlalu serut adalah terganggunya masa pertumbuhan, mengganggu pertumbuhannya ranting, tunas, dan kipas. Karena perkebunan kopi kita ini kurus, menguning, seperti kekurangan nutrisi padahal kita sudah melakukan pemupukan. Nah, yang langkah keduanya yaitu setelah pemupukan kita harus melakukan penyiangan. Nah, kebun kopi kita ini harus selalu siang, jangan sampai serut seperti ini. Ini kan adalah contoh perkebunan kopi yang serut, jadi tetap pertumbuhannya kurang maksimal dan kurang subur. Nah, intinya kita harus selalu melakukan penyiangan. Tidak semua perkebunan kopi itu harus diberikan naungan. Kita bisa memberikan naungan tapi jangan terlalu rapat, dan bila kita memberikan naungan, kalau bisa naungan itu yang bisa membawakan hasil. Ini seperti ini, perkebunan kopi ini ditanami pohon alpukat karena pohon alpukat bisa membawakan hasil sampingan. Nih, ibu-ibu ini pada ngeranting semua ini udah pakar-pakarnya semua ini. Kalau di perkebunan kopi ini, kalau ibu-ibu nggak bisa pakar ngeranting kopi ya gimana lah, nggak bisa kerja, nggak dapat duit kalau nggak kerja. Ini harus sudah bisa pakar-pakar semua nih untuk ngerapiin pohon kopi biar rapih ini, biar tahun depan di tahun 2025 buahnya bagus ini, biar tambah banyak hasil. Jadi kuncinya perkebunan kopi ini semua tuh saling berkaitan, dari mulai pohon, ranting, tunas kipas, rumput, dan pupuk atau pemupukan, semua itu harus berkaitan. Jika salah satu tidak tercukupi, semuanya akan berpengaruh buah kopi yang kurang maksimal. Tingkat kesulitannya adalah perawatan pohon kopi adalah di tunas kipas, tunas ranting, dan cara merantingnya. Ini jarang yang tahu, jarang yang paham. Mengapa saya mengatakan ini? Karena mayoritas perkebunan kopi kita ini seperti ini, semrawut, acak-acakan. Nah, perkebunan kopi itu yang seperti punya suhu itu kebunnya bagus, perawatannya bagus, buahnya lebat, itu kan semua itu adalah kuncinya di perawatan ranting, perawatan rumput, perawatan di pemupukan, semuanya itu berkaitan. Jadi buah kopinya itu maksimal, buah kopinya itu memuaskan, dan hasilnya pun sangat memuaskan. Tapi kan jarang yang perkebunnya kopinya bagus seperti itu, hanya sebagian kecil. Kalau dihitung persentase perkebunan kopi di Indonesia itu yang kerawat itu sekitar 30%, sedangkan yang 70% ini masih seperti ini, semrawut, kurang perawatan, dan kurang maksimal. Ini kelebihannya, bila tanaman kopi ini ditumpang sari dengan tanaman cabai, ini banyak kelebihannya. Walaupun cabainya rusak, dia tetap pertumbuhan kopinya sangat cepat, sangat bagus, karena nutrisi ini sangat tercukupi dari pupuk yang diberikan tanaman cabai. Dia ikut menyerap pupuk yang diberikan. Tanaman kopi seperti ini yang masa generatif ini jangan sampai mudah terserang dengan yang namanya rumput. Rumput ini sangat mengganggu, apalagi yang ini masa-masa pertumbuhan seperti ini. Nah, dan sarannya selagi, jangan sering-sering bila ini diseprai dengan menggunakan pestisida atau herbisida. Karena ini masa pertumbuhan seperti ini, jika terlalu sering menggunakan diseprai atau menggunakan herbisida, sangat mengganggu akar-akar yang masa-masa pertumbuhan. Nah, ini seharusnya segera untuk dibersihkan. Contoh seperti ini, sebentar lagi tertutup. Kalau sudah tertutup ini sangat menghambat pertumbuhan kopi, tanaman kopi ini. Ini contoh perkebunan kopi ya, tanaman masih muda ini kelihatannya tidak begitu subur ya. Ini kelihatan kurus, kurang nutrisi atau kurang pupuk. Ini adalah penyebabnya, dulunya terlalu sering keserutan. Emang saat ini dia siang, tapi kan awalnya sering terlalu keserutan. Sedangkan yang di sebelah sini, ini pertumbuhannya sangat bagus. Dia menggunakan mulsa dan ditanami cabai, otomatis dia menyerap
nutrisi pupuk yang diberikan tanaman cabai. Walaupun cabainya ini rusak, keriting seperti ini, tapi pertumbuhan kopinya sangat bagus. Ini sangat normal. Selain menyerap pupuk yang diberikan tanaman cabai, ini juga tadinya tidak terlalu sering keserutan. Ini selalu siang karena ada tanaman cabainya, otomatis dia sering dilakukan penyiangan, otomatis pertumbuhan kopinya juga sangat cepat dan kerawat. Kuncinya jangan terlalu keserutan, jangan disepelekan dengan namanya rumput. Nah, rumput ini harus siang, harus selalu dibersihkan karena sangat mengganggu pertumbuhan, apalagi yang namanya kopi masa generatif, jadi masih ekstra perawatan. Kelebihannya perkebunan kopi seperti ini yang baru tanam atau baru penanaman, kalau dirawat dengan benar, di usia 18 bulan atau satu tahun setengah itu sudah mulai nampak berbunga atau berbuah. Pas di usia 2 tahun setengah itu sudah mulai ngagung pangkal atau ngagung awal. Bisa dikatakan bahasa awamnya buah permen. Pas ngagung pangkal kedua yaitu di usia 3 tahun. Pas ngagung besarnya itu di usia 3 tahun setengah atau 4 tahun. Dia sudah mulai produksi dan akan selalu produksi di setiap tahun. Jika tanaman kopi kita masih seperti ini, masih masa pertumbuhan seperti ini, jangan terlalu sering menggunakan spray atau menggunakan herbisida karena sangat mengganggu. Yang namanya herbisida itu sangat mengganggu akar-akar yang masa-masa pertumbuhan. Nah, ini seharusnya segera untuk dibersihkan. Contoh seperti ini, sebentar lagi tertutup. Kalau sudah tertutup ini sangat menghambat pertumbuhan kopi, tanaman kopi ini. Kalau setekan atau pohon setekan seperti ini 1 tahun itu sudah mulai nampak berbunga, nampak belajar buah. Nah, di usia ngagungnya di 2 tahun. Pas 1 tahunnya dia belajar, mulai ada tanda-tanda pembungaan. Pas di usia 2 tahun dia akan ngagung besar. Ini disetek 2, satu pohon disetek 2. Ini setekan dan ini juga setekan. Nah, ini sudah rapi, 1 2 3. Ini juga 1 2 3. Nah, ini kan bahan. Ini namanya bahan. Ini dibuangnya dulu. Nah, kalau dari awal sejak dini dipelihara seperti ini sampai tua, sampai dewasa dia akan bagus. Ini pun batangnya masih kecil. Ini setekan ini masih sekitar umur 1 tahun setengah ini. Ini kan batangnya kecil tapi sudah sejak awal sudah disusun seperti ini. Inilah yang namanya tunas raja atau kipas raja atau yang disebut B0. Yang namanya B0 itu belum pernah buah sama sekali. Kalau yang sudah pernah buah namanya B1. Kalau yang sangat bagus ini yang dipelihara adalah B0. Inilah manfaatnya jika perkebunan kita dinaungi dengan jambu alpukat. Ini banyak kelebihannya. Pohon kopinya juga ya sehat, walaupun terserang kemarau tidak menguning, dan jambu alpukatnya ini bisa berbuah, bisa menghasilkan. Nah, ini salah satu contoh perkebunan kopi yang dinaungi dengan alpukat ini. Bisa menghasilkan double.